Dalam hitungan hari terakhir, Huliaipol kembali masuk dalam laporan pertempuran paling intens di Ukraina Selatan. Bukan karena satu serangan besar, tetapi karena tekanan yang terus meningkat tanpa henti. Artileri berat dilaporkan menghantam area kota hampir setiap hari. Drone pengintai dan serang bergerak rendah di atas permukiman yang sudah hancur. Pasukan di kedua sisi bertempur dalam jarak yang semakin dekat dengan garis depan yang kabur dan berubah dari jam ke jam. Huliaipol kini bukan sekadar kota garis depan. Ia telah berubah menjadi titik gesekan aktif, tempat Rusia menekan secara perlahan dan Ukraina bertahan dengan sumber daya terbatas. Apa yang terjadi di kota kecil ini hari ini berpotensi menentukan arah tekanan di seluruh front Zaporizhia. Secara geografis, Huliaipol berada di Oblast Zaporizhia, wilayah yang menjadi penghubung antara Ukraina bagian timur dan selatan. Jalur ini memiliki nilai strategis tinggi bagi kedua pihak. Bagi Ukraina, Huliaipol berfungsi sebagai titik pertahanan untuk menahan tekanan Rusia agar tidak bergerak lebih dalam ke wilayah Zaporizhia. Selama kota ini bertahan, garis pertahanan selatan masih memiliki penyangga penting. Sementara bagi Rusia, Huliaipol adalah jalur potensial untuk memperluas pengaruh dan membuka ruang manuver lebih luas di selatan Ukraina. Inilah sebabnya kota ini terus menjadi sasaran tekanan, meski pergerakannya tidak selalu terlihat cepat. Saat ini, kondisi Huliaipol digambarkan sebagai zona abu-abu. Tidak sepenuhnya dikuasai Ukraina, tetapi juga belum berada di bawah kendali penuh Rusia. Pertempuran terjadi secara sporadis dan terfragmentasi. Tidak ada garis depan yang benar-benar lurus. Kontrol wilayah bisa berubah dari satu jalan ke jalan lain, dari satu blok ke blok berikutnya. Dalam kondisi seperti ini, pertempuran menjadi sangat kompleks. Setiap pergerakan membawa risiko tinggi, dan setiap posisi harus dipertahankan dengan upaya besar. Di tengah dinamika militer, kehidupan sipil di Huliaipol hampir sepenuhnya lumpuh. Sebagian besar warga telah meninggalkan kota, mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Mereka yang masih bertahan hidup dalam kondisi sangat terbatas. Listrik dan air bersih seringkali tidak tersedia. Banyak warga berlindung di ruang bawah tanah untuk menghindari serangan artileri dan udara. Bangunan yang dulunya menjadi rumah, sekolah, dan pusat komunitas kini berubah menjadi puing. Huliaipol bukan lagi kota yang berfungsi normal, melainkan kota yang berusaha bertahan dari hari ke hari. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Rusia benar-benar menurunkan ribuan pasukan ke wilayah Huliaipol? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Huliaipol adalah bagian dari front Zaporizhia yang lebih luas. Rusia memang menempatkan ribuan hingga puluhan ribu personel di sektor ini secara keseluruhan, tetapi tidak semuanya berada langsung di dalam kota. Sebagian pasukan berada di pinggiran, sebagian menjaga jalur logistik, dan sebagian lainnya disiapkan sebagai cadangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Rusia tidak mengejar kemenangan cepat, melainkan tekanan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain pasukan darat, tekanan terbesar di Huliaipol datang dari artileri. Salah satu sistem yang paling sering digunakan Rusia adalah MLRS atau Multiple Launch Rocket System. Sistem ini memungkinkan Rusia meluncurkan puluhan roket ke area luas dalam waktu singkat. MLRS tidak dirancang untuk duel jarak dekat, melainkan untuk menghancurkan pertahanan, mengganggu logistik, dan melemahkan posisi lawan secara bertahap. Dalam konteks Huliaipol, MLRS digunakan untuk menjaga tekanan konstan
terhadap posisi Ukraina, bahkan ketika pergerakan pasukan darat melambat. MLRS Rusia tidak ditempatkan di dalam kota. Sistem ini umumnya berada di belakang garis depan, terutama di wilayah utara dan timur laut Huliaipol. Dari posisi ini, roket dapat menjangkau target di kota tanpa harus mendekat ke pertempuran urban yang berisiko tinggi. Penempatan ini juga memudahkan Rusia menjaga keamanan unit artilerinya sambil tetap memberikan dukungan tembakan. Selain artileri, medan di sekitar Huliaipol juga dipenuhi ranjau darat, serangan drone, dan tekanan udara terbatas. Semua ini membuat pergerakan pasukan menjadi sangat lambat dan berbahaya. Semua faktor ini menunjukkan bahwa pertempuran di Huliaipol bukan perang cepat. Ini adalah perang atrisi, perang yang mengandalkan ketahanan, bukan kecepatan. Rusia belum mampu menguasai kota sepenuhnya. Ukraina juga belum bisa mendorong tekanan Rusia keluar dari sektor ini. Kedua pihak terus bertahan sambil saling menguras sumber daya. Selama tidak ada perubahan besar dalam strategi militer atau keputusan politik, konflik di Huliaipol kemungkinan besar akan terus berlangsung. Huliaipol mungkin hanya kota kecil di peta Ukraina. Namun apa yang terjadi di sini mencerminkan wajah perang modern yang sebenarnya. Pertempuran panjang, tekanan tanpa henti, dan ketidakpastian yang terus berulang. Untuk saat ini, Huliaipol masih berdiri, bukan sebagai kota yang hidup, tetapi sebagai saksi bisu dari perang yang belum menemukan akhirnya. Informasi ini berasal dari sumber laporan terbuka dan media internasional. Situasi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu, dan klaim dari setiap pihak belum tentu dapat diverifikasi secara bersamaan.